Nggak bangun lagi, Pak. Meninggal dalam sujudnya. Manusia menginginkan beliau jadi pengantin dunia, Allah menginginkan dia jadi bidadari akhirat. Manusia menginginkan dia dengan make up dunia, kata Allah lunturkan, make up akhirat itu wudu. Lunturkan. Dan wafat dalam keadaan sujud menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pakaian terbaiknya. Baik, menguatkan sifat muraqabah. Pertama, apa itu muraqabah? Muraqabah itu artinya kedekatan yang melekat. Tapi ada unsur pengawasan. Nah, Quran surah pertama Al-Fatihah ayat pertama dan ada 70 hadis di sini. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ba di situ itu ada 14 makna. Dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, huruf ba-nya ada 14 makna di situ. Di antara makna pertama disebut muraqabah wal musahabah. Ba yang menunjukkan kedekatan sekaligus pengawasan. Jadi kalau Anda menyebut misal, perhatikan ya. Saya mau minum misal. Sebelum minum Anda ucapkan bismillah. Ba bismillah. Ketika Anda ucapkan kalimat bismillah menggunakan huruf ba, itu bukan berarti semata dengan nama Allah, bukan. Tapi ba di situ berperan muraqabah wal musahabah. Anda minum ini seperti seakan-akan dilihat oleh Allah dan dipersaksikan dan diawasi. Bagaimana cara merasakan itu? Ditafsir di hadis Muslim, nomor hadis ke-8, di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua, disebut dengan hadis Jibril. Perbuatannya disebut dengan ihsan. Saya bacakan hadisnya. Ketika malaikat Jibril bertanya pada Rasulullah, "Mal ihsan?" Kata Nabi, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau menyembah Allah, menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah karena Allah, seakan-akan engkau merasa bersamanya. Tapi kalau tak mampu melihatnya, rasakan Allah sedang mengawasi. Perhatikan, orang yang minum, merasa dilihat Allah diawasi, itu bisa mustahil bisa menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Di kata Nabi, rasakan ketika akan minum, Allah melihat Anda. Di mustahil ada orang akan minum minuman yang tidak disukai Allah, mustahil. Antum sedang di kantor, di ruangan sendirian. Tiba-tiba ada proyek yang tidak jelas datang. Antum merasa sendirian, ditutup di satu ruangan, kan? Tidak ada yang lihat dan sebagainya. Nah, ba muraqabah, rasakan sekalipun sendirian, tidak ada yang akan luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Begitu akan tanda tangan, rasakan Allah sedang menatap antum. Kalau masih godaannya kuat di situ, yang kedua kata para ulama, mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ingatkan dengan kematian. Kematian. Dirasakan begitu akan tanda tangan proyek yang tidak jelas itu, rasakan seketika mungkin Anda meninggal pada saat itu. Anda meninggal. Nah, itu akan lebih menjaga kita. Makanya kata para ulama, kalau Anda ingin selalu baik dalam aktivitas dan terbebas dari maksiat, ketika terfikir berbuat salah, bayangkan seketika akan meninggal. Itu akan cepat terjaga kita. Ya. Termasuk dalam ibadah, saat sholat. Kalau ingin bertambah kehusyuan, salah satu rumus Qur'annya, rasakan diawasi oleh Allah, dan ketika sholat itu mungkin jadi sholat terakhir. Itu ada rumusnya di Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 45-46. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Salat itu tidak mudah dikerjakan kecuali bagi orang khusyuk. Siapa orang khusyuk ini? Ayat 46 ya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang-orang yang merasa akan berjumpa dengan Allah, diawasi. Makanya maaf Bapak Ibu ya, teman-teman, dimaaf sekali. Orang khusyuk yang merasa akan berjumpa dengan Allah, dengan yang tidak khusyuk itu akan beda. Saya beri contoh beginilah. Ada undangan sekarang 2:30, nanti jam 5 itu ada undangan dari Pak Gubernur ya Kalimantan Selatan, kita dijamu untuk makan sore sebelum malam jam 5 gitu kan. Insya Allah sekarang ini tinggal waktunya 2,5 jam lagi. Baik, kalau nanti antum ikut dengan kami bergabung, kira-kira mau pakai pakaian seperti ini atau perbaiki? Perbaiki penampilan? Cuci muka dulu nggak? Enggak, ini cuma contoh aja, bukan betulan, bukan cuma contoh aja, gitu kan? Ada undangan jam 5 sebentar lagi, misal contoh seperti itu, kita diundang untuk makan bersama-sama. Baik, kita perbaiki penampilan, makan, cuci muka dulu macam-macam, Masya Allah. Antum diundang saja oleh manusia yang belum tentu memenuhi kebutuhan kita, itu bisa mengganti pakaian terbaik. Undangan pesta, kenakan pakaian terbaik, yang undang manusia, dan belum tentu tiap hari. Kenapa saat Allah mengundang kita, dan 5 kali dalam sehari? Bahkan menyampaikan, perlu apa, saya berikan. Mencukupi kebutuhan, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa.
seharusnya penampilan kita bisa lebih baik. Makanya orang khusyuk itu di Quran surah ke-7 ayat 31, pakaiannya aja beda. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kenakan pakaian terbaikmu setiap ada panggilan dari masjid. Kelihatan lain Pak pakaiannya itu. Lain. Sekarang hari apa? Halo? Selasa. 2 hari kemarin hari apa? Ya, hari Ahad. Ada yang menyebut Minggu, ya kan? Atau di hari yang lainnya. Saya nggak mau spesifikan ya. Antum perhatikan aja. Orang mau musyrik saja, pakaiannya bagus-bagus. Ada yang pakai dasi, pakai jas, perempuannya pakai kebaya gitu kan. Kemudian anaknya dibawa, dikepang, dikasih hadiah. Jadi mereka mau salah ibadah aja pakaiannya bagus-bagus. Kenapa antum yang mau menghadap Allah dengan hidayah yang telah melekat pada dirinya, persiapan begitu-begitu saja. Jadi itu akan berdampak. Kalau tidak percaya silahkan. Begitu sholat asar atau nanti maghrib, antum persiapan pakaian yang terbaiknya. Kenakan wangian terbaik untuk laki-lakinya. Safnya dilakukan dengan baik. Demi Allah saya katakan, itu indah. Nyaman hati itu. Setelah itu sempurnakan wudhu. Quran surah ke-5 ayat ke-6. Posisi paling kiri sebelah atas. Ketemu manusia cuci muka, mandi. Ketemu Allah masa kita tidak penampilan baik. Wudhu sempurna. Kenapa? Ini rahasianya. Wa annahum ilaihi raji'un. Ini sudah agak mau ke sore nih. Kalau mendengar kalimat raji'un, 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 yang terbayang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Rasakan kenapa mesti berpenampilan baik. Maaf, karena mungkin itu jadi sholat terakhir kita. Makanya kalau sholat ingin khusyuk, begitu mau sholat, tolong rasakan. Mungkin ini sholat terakhir kita. Makanya kan panggilannya panggilan dari Allah. Panggilan sholat itu, lewat lisan muadzin itu. Maaf ya, Bapak Andi, ada Pak Andi di sini? Tidak ada, baik. Pak Andi dipanggil Allah, apa artinya? Ya. Nah kita sehari 5 kali dipanggil Allah. Dan kita yakin kita akan meninggal. Ada yang tidak akan meninggal di sini? Boleh angkat tangan? Yakin meninggal? Kapan? Bisa hari ini? Antum kalau tahu kapan saja bisa meninggal, kenapa masih main-main juga dalam urusan akhirat? Harusnya siap-siap. Mata lihat yang salah, palingkan. Bagaimana kalau melihat yang jelek begitu meninggal? Ikut ta'lim tiap hari, Masya Allah. Salatnya luar biasa, puasa sudah dikerjakan. Meninggal ketika melihat sesuatu aurat yang terbuka. Cuman 2 detik meninggal. Dan diungkap di akhirat. Si fulan meninggal ketika melihat maksiat. Allahu Akbar. Antum mau katakan apa? Dalam sholat itu kenapa kenakan pakaian terbaik, wudu dengan sempurna? Karena boleh jadi itu menjadi sholat bagian terakhir kita. Mungkin ketika sujud, wafat kita. Masya Allah, dalam keadaan berwudu, mengenakan pakaian paling halal dan paling indah. Di Qatar pernah begitu Pak. Di Qatar. Ada perempuan mau menikah, maghrib, sudah disiapkan, sudah sholat maghrib, tiba-tiba menjelang isya ibunya datang. Mana ya, katanya, ya anakku. Tamu sudah menunggu, keluar. Tiba-tiba begitu mau keluar, adzan berkumandang. Ya amati hanal waqt ma. Adzan sudah tiba katanya panggilan Allah. Dan nanti akhirkan aja. Kan itu bisa diakhirkan. Anak ini tetap ingin menunaikan salat. Adzini, tolong izinkan saya ingin salat dulu katanya. Kata ibunda, ya kalau kamu salat, itu mikap kamu luntur lagi. Kata anaknya, tetap saya ingin salat dulu. Ibunya marah keluar. Sambil dia nutup pintu mengatakan, kamu tidak taat dengan mama. Dia keluar. Anaknya kemudian berwudu, make upnya luntur lagi. Dari situ kemudian dia salat. Masya Allah. Khusyuk salatnya dari mulai takbir, ruku, kemudian sujud. Saat sujud itulah lama sujud saking khusyuknya. Gak bangun lagi Pak. Meninggal dalam sujud. Manusia menginginkan beliau jadi pengantin dunia, Allah menginginkan dia jadi bidadari akhirat. Manusia menginginkan dia dengan make up dunia, kata Allah lunturkan. Make up akhirat itu wudu. Lunturkan. Dan wafat dalam keadaan sujud menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan pakaian terbaiknya. Masya Allah, meninggal dalam keadaan sujud. Antum mau begitu meninggal dalam keadaan sujud? Nanti asar ya, sebentar lagi tuh. Ada waktu. Tapi kan gak bisa menjamin juga cita-cita asar, wafatnya malam bisa terjadi. Kita gak bisa milih gitu kan. Maka dari itu kalau ingin merasakan muraqabah nikmatnya berada dengan kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala, tingkatkan ketakwaan, jauhi maksiat, rasakan selalu dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling indah.